Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, puluhan petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Ragunan menertibkan tempat pembuangan sampah ilegal. Penertiban dilakukan bersama warga karena sampah yang menumpuk berserakan di jalan serta menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu warga. Puluhan petugas PPSU bersama warga dan Lurah Ragunan menertibkan tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan karena sampah menumpuk hingga berserakan ke jalan serta menimbulkan aroma tak sedap yang mengganggu warga. Hari ini dilaksanakan di Kelurahan Ragunan karena di Kelurahan Ragunan ini menjadi tempat pembuangan sementara yang sangat mengganggu, sehingga kita berinisiatif untuk bisa menjadikan lokasi ini lokasi BPJS. Selain menertibkan tempat pembuangan sampah ilegal, petugas juga menertibkan bangunan ilegal yang berada di atas sarana umum. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, El Sinta TV. Pemirsa, hingga kini pihak kantor Pos Cabang Jakarta Barat belum mendistribusikan BLT kompensasi kenaikan BBM di masyarakat yang berhak mendapatkan. Penundaan ini terjadi karena pihak kantor pos masih melakukan verifikasi data masyarakat penerima bantuan. Ditunjuk sebagai penyalur bantuan langsung tunai untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, pihak kantor Pos Cabang Jakarta Barat hingga kini belum mendistribusikannya ke masyarakat yang berhak mendapat. Belum disalurkannya bantuan langsung tunai BBM karena pihak kantor pos masih melakukan verifikasi data masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Selain di kantor pos, bantuan langsung tunai BBM sebagai bentuk pengalihan kenaikan harga BBM bersubsidi juga disalurkan melalui cara door-to-door, serta penyaluran melalui komunitas RT/RW. Kami skenariokan dengan 3 cara. Yang pertama dengan pola pembayaran door to door, petugas kami datang ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua melalui mekanisme komunitas. Nah, kita misalnya ada komunitas di RT atau di RW yang tidak terlalu jauh dari rumah-rumah penerima bantuan. Baru yang ketiga adalah pilihannya yang kantor pos. Nah, biasanya yang ke kantor pos adalah pada saat kita datang ke rumah-rumah, beliau-beliaunya sedang tidak ada di tempat. Maka kita kasih kesempatan kepada mereka untuk bisa mengambilkan dananya di kantor pos. Seperti itu. Terus untuk di Jakarta Barat ini ada berapa keluarga penerima? Di Jakarta Barat data yang baru terinfokan ke kami ada jumlahnya 53.065 KPM. Dan ini sedang kita susun jadwalnya, kita susun persiapannya, dan pada dasarnya launching sudah kita laksanakan untuk 50 KPM pertama. Dari sejak hari Jumat kemarin kita sudah mulai lakukan. Besaran BLT BBM yang akan diberikan adalah Rp150.000 per bulan selama 4 bulan yang dilakukan selama 2 tahap. Tahap pertama dilakukan untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp300.000. Serta gelombang kedua periode November-Desember sebesar Rp300.000. Fadli Alwaris, El Sinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 kapal perang Republik Indonesia tipe patroli cepat yakni KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875 diresmikan masuk ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Nantinya kapal ini akan ditempatkan di Lantamal 9 Ambon dan Lantamal 14 Sorong. Inilah KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875, 2 kapal perang Republik Indonesia tipe patroli cepat yang resmi bergabung dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Kapal yang dibangun oleh PT Caputra Mitra Sejati Banten ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,5 meter dengan berat mencapai 520 ton,
mampu bermanuver dengan kecepatan 26,8 knot serta menggunakan berbagai sistem navigasi dengan teknologi modern. Meski berfungsi sebagai kapal patroli, namun kapal yang diawaki oleh 55 personil ini juga dilengkapi dengan sistem persenjataan berupa 1 pucuk meriam 40 mm Bofors dan 2 pucuk mitralyur 12,7 mm. Pada upacara peresmian kapal yang dilaksanakan di Dermaga Marina Batavia Pademangan Jakarta Utara ini, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut menunjuk Mayor Laut Pelaut Ardita Yuda Prawira sebagai Komandan KRI Dorang 874 dan Mayor Laut Pelaut Ari Mahayasa sebagai Komandan KRI Bawal 875. Nantinya, kapal seharga 200 miliar per unitnya ini akan ditempatkan di Lantamal 9 Ambon dan Lantamal 14 Sorong. Saya akan menyampaikan dua hal ya. Yang pertama adalah bahwa kita sudah membuktikan bukti komitmen Angkatan Laut untuk menggunakan produk-produk dalam negeri sesuai dengan perintah Bapak Presiden di dalam menggunakan dan membangun alutsistanya. Yang kedua, bukti langkah dari visi Bapak Kasal, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu visinya beliau adalah membangun Angkatan Laut yang modern, profesional, dan tangguh. Yang pertama, kita pagi tadi telah melaksanakan penyerahan, peresmian, dan pengukuhan 2 kapal perang kita jenis patroli cepat. Meski hanya sekitar 40% material kapal yang berasal dari Indonesia, namun proses pembuatannya dilakukan di dalam negeri dan 100% dikerjakan oleh anak bangsa. Yan Rahmat, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, meski pandemi COVID-19 saat ini dapat dikendalikan, namun tetap patuhi akan protokol kesehatan dengan tetap bermasker saat beraktivitas dan mengikuti program lengkap vaksinasi COVID-19. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Aldino, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.